Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya. Kali ini kita akan bahas soal nomor 15 ya. Soal nomor 15. Soal nomor 15. Kok ada lagi nih? Karena ya. Oh, udah saya tutup. Baik ini ya. Nampak di layar nak. Soalnya nampak, Nampak nampak ya. Ustadz. Saya baca ya. Jika Ki adalah bilangan persegi pertama, masing-masing dituliskan di selembar kartu yang identik bentuk dan ukurannya. Jadi nggak bisa milih-milih karena bentuk dan ukurannya sama ya. Diambil dua kartu secara acak. Ya, pengambilannya dua kartu secara acak ya. Dengan Ki menyatakan nomor urut surat Al-Hijr dalam Al-Quran, maka peluang jumlah maupun selisih kedua bilangan yang terambil bukan bilangan persegi. Jumlah atau selisih dari kedua bilangan yang terambil bukanlah bilangan persegi. Sebelumnya nak teorinya kembali kepada ya hafalan kita terhadap kalamullah ya, Al-Quran, khususnya penomoran surat-surat ya. Surat Al-Hijr ini ada pada urutan surat yang ke berapa nak? Al-Hijr? 15. 15. Al-Hijr ini surah yang ke-15. Nah, ini salah satu nak manfaat besar kita belajar ya, kita belajar ya, salah satu manfaat besar nak kita belajar KSM ya, karena kita semakin mengenal tentang Al-Quran ya. Maka di sini nak ada 15 kartu, 15 kartu. Maka bisa kita singkat nak 15 kartu ini karena bentuknya persegi, maka persegi satu kuadrat maksudnya satu kuadrat, dua kuadrat ya, tiga kuadrat, empat kuadrat, lima kuadrat, enam kuadrat, tujuh kuadrat, delapan kuadrat, lanjutannya nak 9 kuadrat, 10 kuadrat, 11 kuadrat, 12 kuadrat, 13 kuadrat, 14 kuadrat, dan yang terakhir 15 kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah jumlahnya jadi ya bukan bilangan persegi jumlahnya. Jumlah atau selisihnya bukan bilangan persegi. Kenapa, nak? Di dalam 1 sampai 15 kuadrat nih ada triple Pitagoras, nak. Ada triple Pitagoras. Makanya, nak, penting sekali menghafal triple Pitagoras itu ya. Penting sekali menghafal triple Pitagoras. Triple Pitagoras yang pertama adalah 3, 4, 5. Di mana 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Nih, pasangannya 3, 4, 5. Dan angka-angkanya ada. Ya. Kemudian tentu saja nak kelipatan 3, 4, 5. Tentu saja kelipatan 3, 4, 5 ya. 6 kali 2, 8, 10. Juga ada nak. 6, 8, 10 juga ada. Kali 3, 9. Berapa nak sambungannya 9?
9, 12, 15. Juga ada 9, ada 12, ada 15. Jadi ada 3 pasangan yang sudah kita catatkan triple Pitagoras. Tapi ingat nak, triple Pitagoras nggak cuma ini. Ada lagi triple Pitagoras yang patut kalian hafal ya, yang kalimat angka pokoknya adalah 5, 12, 13. 5, 12, 13. Ada juga. Ada tuh angka 5, ada, angka 12 ada, angka 13 ada. Kemudian lagi nak ya, ada lagi triple Pitagoras 3, 4, 5, 5, 12, 13. Berapa lagi nak yang belum? 8, 15, 8, 15. Apa nak? 8, 15? 17. 17. Tapi kan Pak 17 nggak ada. Iya, tapi 8, 15 kan ada. 8 kuadrat tambah 15 kuadrat 17 kan ada nak. Sehingga di sini, perhatikan ya, sehingga di sini ya. Untuk yang penjumlahan ada ya 1 ya, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Ini ada 1. Penjumlahan ada. Penjumlahan ada. Untuk pengurangan pasti ada ya. 5 kuadrat kurang 4 kuadrat hasilnya 3 kuadrat. Ada 1 lagi. 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Ada 1 lagi. Seakan-akan 1 ini akan sebanyak 3 kejadian. 6, 8, 10 karena semuanya ada 3 kejadian juga ya. 9, 12, 15 karena semuanya ada angkanya juga 3 kejadian. 5, 12, 13 karena semuanya ada kejadiannya ya. Semuanya ada maka juga 3. Tapi ada tapinya. 8, 15, 17 hanya bisa untuk penjumlahan. Tidak ada pengurangannya karena angkanya hanya sampai 15. Berarti di sini ada 1. Maka kesimpulannya nak, 3 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1 berapa? 10. 3, 10 apa 11? Apa 13? 13. 13. Maka nak seluruhnya ada 13 kejadian yang mungkin seluruhnya. Pengambilan 2 kartu kalau dijumlahkan atau dikurangi muncul sebagai bilangan persegi juga ada 13 kejadian. Memangnya kejadian semuanya ada berapa? Pengambilan 2 kartu. Pengambilan 2 kartu dari 5 kartu yang tersedia, 15 kartu ya maaf, 15 kartu yang tersedia dengan cara kombinasi. Maka hasilnya menjadi 15 faktorial. Ya, betul nak? Dibagi berapa 15 kurang 2? 13. 13 faktorial dikali 2 faktorial. Dicoret-coret ya, maka jadi 14 kali 15 dibagi 2. Coret lagi, 14 dengan 2, berapa nak? 7. Maka kejadian seluruhnya sama dengan 7 kali 15. Berapa nak? 105. 105 kejadian. Maka yang ditanya adalah peluang terambil keduanya yang bukan persegi, baik dijumlahkan atau dikurangi. Jadi kesimpulannya nak, peluangnya adalah 105 kejadian dikurangi 13 dibagi semuanya 105. Berapa nak? 105 kurang 13? 92. Ya, 92 per 105. Kebetulan nak tidak ada opsi jawaban yang mendukung ya. Maka jawabannya kalau yang saya pahami nak, tidak ada opsi jawaban yang benar ya. Karena memang sering juga soal KSM nggak ada jawabannya. Kita tambah aja jawabannya ya. Jawabannya 92 per 105. Maka kejadiannya nak sebesar 92 per 105 kejadian. Ini juga bagian dari menghafal Pitagoras, khususnya triple Pitagoras. Nanti insya Allah nak di grup WA akan saya bagikan ya, akan saya share sekian puluh bilangan yang membentuk triple Pitagoras. Tapi jangan dihafal semuanya. Sekedar tahu saja. Nah, ada puluhan. Tapi yang ma'ruf itu yang sering muncul tuh cuma 4. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Bukan hanya itu, masih banyak lagi ya. 20, 21, 29 dan seterusnya ya. Ada sekitar puluhan ya, puluhan angka yang kemudian membentuk pasangan triple Pitagoras. Tapi yang kemudian penting karena sering ditanyakan sekitar 4 saja. 3, 4, 5. 5, 12, 13, 8, 15, 17 seperti soal ini ya, dan satu lagi nak 7, 24 dan 25. Insya Allah nanti nak saya akan share ke grup ya tentang sekian banyak triple Pitagoras yang bisa
kemudian membentuk pasangan angka-angka. Kalau dikuadratkan, dijumlahkan, hasilnya menjadi kuadrat bilangan yang lain. Nah, ini ya untuk nomor 15. Paham kira-kira? Paham. Paham. Baik, nah ya. 16 sudah, kita lanjutkan nomor 17. Kita lanjutkan nomor 17 ya. Kita lanjutkan nomor 17. Baik, saya bacakan kembali nak nomor 17. Misalkan N adalah banyak ayat dari surah terpanjang dalam Al-Quran. Apa nak? Surah yang paling panjang? Al-Baqarah. Al-Baqarah ya. Berapa ayat? 286. Ayatnya 286 ya. Disunnahkan untuk menghafal 2 ayat terakhir. Ya. 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Kemudian misalkan N adalah banyak ayat dari surah terpanjang yaitu surah Al-Baqarah dalam Al-Quran. Hana menuliskan N bilangan asli yang pertama. 1, 2, 3, nggak pakai 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 286. Pertanyaannya, di antara bilangan-bilangan yang ditulis Hana, ya, berapa banyak yang bilangan itu jumlah digitnya nak? Jumlah digitnya, jumlah angkanya maksudnya. Jumlah digitnya itu adalah kelipatan 7. Tentu Anda sekalian, kelipatan 7 itu bisa saja ya nilainya 7. Namanya juga kelipatan 7 ya, bisa saja nilainya 7. 7. Atau boleh nilainya 14. Karena juga 14 kelipatan 7, 14. Atau nak bisa jadi nilainya 21. Bisa jadi nilainya 21. Nah, sekarang kita mulai dari melihat jawaban. Nah, jinge jawaban dulu, jinge. Jangan cepat-cepat ya. Lihat dulu jawabannya. Jawabannya sekitar maksimal 40. Jawabannya nak sekitar maksimal 40. Yang 40. Berarti untuk yang jumlahnya 7, kita mulai dari bentuk yang sederhana dan teratur. Nak. Lihat polanya, pasti ada pola nak, pasti ada pola. Kita mulai dari bentuk yang paling sederhana dan berpola ya. Bentuk yang paling sederhana yang jumlahnya 7, dikit-dikitnya adalah 07. Betul? 0 tambah 7 berapa nak? 7. 7. Kemudian naik 0 jadi 1, 7 berkurang jadi 6. Jumlah 1 tambah 6 berapa? 7. 7 juga. Lagi. 2, 5. Dan seterusnya ya. Sampai yang terakhir tentu saja 70. 70. Sekarang pertanyaan saya nak, berapa jumlahnya ini? Dari 7 sampai 70, berarti berapa buah? 8. Itu temanya. Berarti bentuk pertama ini nak ada 8. Kemudian lihat lagi ya. Kalau tadi nak depannya, ini kan aslinya gini nak. Ya, aslinya ini depannya 0. Ya, juga. Sekarang yang 7 berikutnya ya. Ini 0 nih. 0 nih, 0. Berikutnya yang depannya 1. 1. Atau 100, kelompok 100. 100. Maka yang pertama adalah 106. 106. 106. Seakan-akan ya. Yang 6 ini naik ke atas, seakan-akan naik ke atas. 106. Maka lanjutannya 106. 115. 115. 115. Lanjutannya lagi 12 berapa nak? 12 berapa? 4. Sampai yang terakhir. Yang terakhir apa nak? 60. Berarti logikanya jumlahnya berapa? 7. Ada 7 jumlahnya. Itu kalau angka pertamanya 1. Sekarang angka pertamanya 2. Angka pertamanya 2 juga ada. Kan batasnya sampai 286. Boleh depannya 2. Maka 2 yang pertama adalah 205. 205. Yang kedua 214. Sampai yang terakhir 2 berapa? 250. Bagus sekali, 250. Berapa jumlahnya nak? 6. Nah, sekarang depannya 3. Sekarang depannya 3. Bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena berbatas sampai
286. Cuma sampai situ aja. Berarti totalnya nak, kalau yang jumlahnya 7 totalnya 8 tambah 7 tambah 6 berapa nak? 8 tambah 7 tambah 6 berapa? 21. Berarti ada 21 kejadian. Kalau jumlahnya 7. Masih ada kalau jumlahnya 14. Ya. Jumlah 14 untuk puluhan. 077. 077 ya. Maka abangnya 077 namanya 086. Betul? Betul? Abangnya lagi 095. Berapa kejadian nak? Berapa kejadian? 3 kejadian. Itu kalau angka depannya 0. Bukankah bisa nak angka depannya 1? Ya, bisa angka depannya 1. 1. Sebentar. Saya mau tanya nih. Jangan-jangan kalian ini ikut-ikut saja nih ya. Apa habis nih nak? Nggak ada lagi? Masih lah nak ya, masih ya. Bisa 068 dibalik ya. 059. Bisa 059, bisa. 0410 bisa. 0410 bisa. Bisa ya. 0410 nggak bisa ya. Karena sudah jadi bacanya 0410 400 kan. Maka kesimpulannya nak, ini berapa kejadian? Ini berapa kejadian? 5 kejadian. Sekarang depannya 1. Agar 1 menjadi 14, maka satunya ditambah 13. Supaya mudah dan teratur ya, ambil saja yang ujungnya 9 dulu. 19. Maka tengahnya berapa nak? 3. Sekarang 4 Ustaz, sorry. Oh, 149. Ya, 149. Ini aja 5 ya. Saya juga tulis saja nak ya. Sekarang 14. 149 sekarang ya. 149 sekarang. 158. Iya betul nak ya. Terus nak, terus nak, terus 167 terus 176 lagi 185 lagi nak lagi 194. Maka berapa banyak kejadian kalau ingin hasilnya 14? 6 kejadian. Seakan-akan angkanya bertambah. Kalau yang tadi berkurang 5, sekarang 6. Berarti masih ada satu lagi kalau kejadiannya dimulai dengan angka 2. Kalau 2 di depan, 9 di belakang, 2 tambah 9 berapa nak? Berapa? 11. Maka tengahnya 3. 2, 3, 9. Lanjut. 2, 3, 9, 2, 4. 8. Lanjut lagi. 2, 5. 7. Lanjut lagi nak, lanjut lagi. 2, 6, 6. Lagi nak, lagi. 4, 2, 5. Lagi. 2, 8, 3. Lagi. 2, 9. Itu nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Karena batasnya cuma sampai 286. Nggak bisa lagi. Ya, 284. Berapa jumlahnya nak? 6 juga. Berarti totalnya kalau 2 berapa totalnya? Depannya 2 berapa totalnya? 17. 17. Sekarang 21. Mungkin bisa terjadi 21? 21 mungkin bisa terjadi 21? Mungkin. 21 hanya bisa didapatkan kalau ujungnya 9. 9 tambah 9 berapa nak? 18. Depannya 3. Dan ini adalah bentuk yang terkecil. Dan itu tidak mungkin. Karena jumlah ayatnya hanya sampai 286 saja. Betul? Betul ya. Nggak bisa ya. Kesimpulannya apa nak? Jumlah totalnya adalah 21 ditambah 17. Berapa itu? 28. Ya, maka jawabannya nak ada 38
bilangan kelipatan 7 yang didapatkan Hana ketika Hana menuliskan bilangan 1 sampai 286, maka ada 38 bilangan yang jumlah digitnya kelipatan 7. Sampai di sini difahami? Bisa difahami, Nak? Bisa. Bisa, ya alhamdulillah. Berarti sudah selesai ya. Untuk nomor 17, jawabannya 38. Catat sedikit, Nak. Saya kasih waktu ya 2 menit bagi yang ingin menyempurnakan catatannya. Dicatat ya. Saya kasih waktu sampai jam 10 lebih 23. Insya Allah ya. Kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ya. Nomor 18. Sambil kalian mencatat, Nak ya, saya ulangi lagi, insya Allah besok ya, besok hari Jumat, jangan lupa besok ada pembelajaran juga sama, waktunya lebih singkat karena hari Jumat ya, jam 8.30 sampai 9.30, kemudian 9.45 sampai 10.45, 11 sampai jam 12 ya, ada 3 sesi, temanya bahasa. Ya, pertanyaannya ya, bahasa dan keagamaan. Pertanyaannya ini ada yang bagus ya. Ustadz, kayak mana kok bisa dapat pertamanya 7 misalnya? 7 ya, karena kita ingin jumlahnya 7. Maka kemungkinannya yang paling kecil depannya 0, 0, 7. Kemudian 14 ya, 14. Sebenarnya yang paling kecil ini 59. Jadi cara yang paling mudah tuh, Nak, maksimalkan satuannya. Satuan angka terbesar adalah 9. Tambah 5, 14. Kemudian turunin 8, 6. Kemudian turunin lagi 7, 7. Lagi 6, 8, 5, 9 gitu, Nak. Ya. Jadi kalau ditanya bagaimana menemukan bilangannya, yang paling mudah adalah maksimalkan satuannya. Kemudian lihat ratusannya. 9 tambah 1, 10, tambah 4, 14. Ini juga 9 tambah 2, 11, tambah 3, 14. Maka dahulukan satuan terbesar 9. Begitu triknya ya, satuan terbesar seperti 7. Supaya jadi 7 ya sudah, berarti 7 dulu, 7. Kemudian turun 6 tambah 1, 5 tambah 2, 4 tambah 3 dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Begitu triknya, Nak ya. Menyesuaikan dengan target kita apa. Oke, makasih, Nak ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak sekalian, sekarang kita lanjutkan soal selanjutnya ya. Nomor 18. Ya, nomor 18. Nomor 18. Ya, ini soal gambar juga ya. Pak Santoso memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Di dekat tanah Pak Santoso ditemukan sebuah sumber gas alam. Jika titik sumber gas alam tersebut dijadikan pusat koordinat, ya jika titik sumber alam itu dijadikan pusat koordinat, maka sudut-sudut tanah Pak Santoso akan memiliki koordinat 3,1, 6,1, 6,5, dan 3,5. Kemudian untuk satu satuannya mewakili ukuran tanah 10 meter. Untuk menyalurkan gas tersebut ke desa, sebuah pipa dibentangkan dari sumber gas tanah tersebut melintasi tanah Pak Santoso. Jika pipa tersebut membagi tanah Pak Santoso menjadi 2 bagian yang luasnya sama, pertanyaannya berapakah panjang pipa yang berada di atas tanah Pak Santoso? Anak-anak sekalian, inilah nikmat yang Allah berikan ya. Jadi kadang-kadang, Nak ya, menjadi hal yang tidak disangka-sangka, kita temukan misalnya di sebuah lahan ada sumber. Bisa jadi itu sumber gas, bisa itu jadi sumber minyak ya. Sebagaimana, Nak, apa yang terjadi banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang tinggal di Aceh Timur. Aceh Timur ya, di Aceh Timur itu banyak penambangan gas, minyak-minyak, sumur-sumur minyak ya, yang dikelola secara pribadi ya, kelola secara pribadi, ada tanah mereka. Kemudian diperkirakan ada sumber minyak di daerah itu ya, di tanah dia, kemudian dia gali sendiri, kemudian dia bisa mendapatkan, memproduksi minyak mentah di lahan sendiri, Nak.
Nah, ini itulah yang menjadi ya wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, ya. Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sama seperti kalian yang sedang berjuang untuk ASF ini ya. Tugas kita nak wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Bertakwa saja kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar ya. Dan Allah akan memberikan kita rezeki yang tidak disangka-sangka ya. Ya, semisal dengan Pak Santoso ini. Ya, semisal dengan Pak Santoso ini ya. Kita gambar koordinat kartesius, ya, kita gambarkan koordinat kartesius yang terdiri dari sumbu tegak yaitu sumbu Y dan sumbu datar yaitu sumbu X. Nah, ini ya, datar tegak gitu ya. Kemudian tanah Pak Santoso, ya, tanah Pak Santoso berukuran 3 kali 4. 3 kali 4 ya, 3 kali 4. Kurang lebih begini nak, kurang lebih ya. 3 kali 4 ya, kurang lebih beginilah. Nah, kayak gini nak, kurang lebih ya. 3 kali 4 turun sedikit lah. Nah, kurang lebih begini nak, kurang lebih ya. Nah, Anda sekarang perhatikan ya, perhatikan. Walaupun gambar saya tidak terlalu baik ya. Yang sumbu tegak ini biasanya kita nyatakan ya, biasanya kita nyatakan sebagai sumbu ordinat Y ya. Kemudian yang datar ini sumbu absis X gitu ya. Maka perpotongannya namanya pusat koordinat titik O 0,0. Kemudian dari titik A berkoordinat 3,1 ya, 3,1. Nah, 3,1. Kemudian 4, 5, 6 ya, ini 4 ya, gambarannya begitulah. Ini 5, ini 6 misalnya, ini 6. Kemudian tingginya sampai 5, 1, ini 5. Tengah-tengahnya 3 ya. Di sini 2 dan di sini 4, kurang lebih begitu nak ya. Nah, ini titik A, titik A, titik B, titik B, titik B 6,1. Oh, nggak ada nama ya. Nggak apa-apa lah, kita buat ya. Titik B 6,1 ya. Kemudian titik C 6,5. Titik C 6,5. Dan titik D tentu saja sisanya nak 3,5 ya. Ditarik garis. Ya, tarik garis. Tarik garis ya. Sehingga garis ini akan melintasi tanah miliknya Pak ya. Ya, ini karena gambarnya kurang pas saja ya. Ini harusnya nggak di sini nak. Atau saya rekayasa saja lah. Mohon dimaklumi. Harusnya gambarnya besar lagi lah. Nah, kalau pakai kertas peta lebih mudah lagi lihatnya ya. Nah, seperti inilah kurang lebih nak ya. Seperti ini kurang lebih ya. Nah, harusnya, ini harusnya ya, harusnya berdasarkan aturan kongruen ya, harusnya ini pas nak di 4 nih, pas. Ininya pas di 4 nih ya. Sementara yang ininya pasnya itu di 2. Harusnya ini di 2. Kalau kalian gambar lebih bagus dari saya, insya Allah dapat lah itu ya. Ini 2. Ini harusnya 2 nak. Ini harusnya 2. Aduh. Harusnya 2. Titik potongnya kemarin ya. Ini harusnya 2, ini harusnya 4. Ini karena saya saja yang gambarnya kurang pas ya. Ini harusnya 2 nak, di sini 2. 3,2 maksud saya, ini 3,2. Di sini harusnya 6,4. Nah, kalau kita gambar di kertas peta itu enak ya. Sehingga yang inilah yang kemudian pipa yang melintasi tanahnya Pak ya, atau kemarilah ya, yang melintasi tanahnya Pak Santoso. Tentu saja panjangnya kembali lagi lah, panjangnya pakai teorema Pythagoras. 3/6 jaraknya 3, 3/6 jaraknya 3, 2/4 jaraknya 2. Maka gampangnya ya, ini segitiga siku-siku ya, ini 2, ini 3 ya. Berarti ini akar 3 kuadrat 9 tambah 2 kuadrat 4. Berarti akar 13. Akar 13. Maka jawabannya sebenarnya panjang ya, panjang
panjang dari tanah ini ya. Panjang dari pipa yang ada di dalam tanah Pak Santoso itu akar 13. Satu satuan 10 ya. Jadi 10 akar 13. Panjangnya nak 10 akar 13. Kenapa nggak ada jawabannya? Saya menduga ini salah ketik nak. Ya, saya menduga ini ada kesalahan ketik ya. Harusnya satu satuan itu tidak mewakili 10 meter. Nah, ini salah ketik ini. Harusnya mewakili 20 meter. Satu satuan mewakili 20 meter. Kalau 20 meter ada, ganti 10-nya dengan 20, berarti jadi 20 akar 13. 10-nya tetap di luar, 2-nya masuk ke dalam, 2 kali 13. Maka hasilnya 2 kuadrat maksudnya ya, 2 kuadrat kali 13, 4 kali 13. Maka kemungkinan itu ya, kalau salah ketik itu jawabannya 10 akar 4 kali 13, 52. Maka kalau soalnya salah ketik bukan 10 tapi 20, makanya jawabannya ada nak. 10 akar 52 dengan catatan satu satuan terhitung 20 meter bukan 10 meter. Kalau memang soalnya boleh kita ralat 10-nya jadi 20, maka jawabannya ada 10 akar 52 ya. Saya berhusnuzon saja. Si pembuat soal itu salah ketik sedikit ya, maklum lah ya, salah ketik sedikit. Harusnya bukan 10 meter tapi 20 meter. Ya, 20 meter ya. Jadi panjang pipa yang melintasi tanah Pak Santoso sehingga tanah Pak Santoso terbagi dua sama besar ukurannya ya, bentuk trapesium terjadinya kan adalah 20 ya 20 akar 13 kalau panjang satu satuannya mewakili 20 meter. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi saya yakin ini hanya salah ketik saja nak ya. Hanya ada kesalahan ketik sedikit. Oh, ini ada yang chat ini. Oke ya. Jadi ada salah ketik sedikit nih menurut saya ya. Paham nak? Paham ini? Paham, Pak. Paham ya. Nomor 14 ini mudah ya. Insya Allah ya, kita husnuzon saja ada kesalahan ketik sedikit ya. Baik, nah sekarang kita masuki soal yang ke-19. 19 ya. 19. Nah, ini soalnya ya. Soalnya 19 ini ya. Marwan berkendaraan dari kota W menuju kota Y dengan kecepatan tetap. Tepat pada saat Marwan berangkat, si Fahmi juga berangkat. Cuma berlawan arah ya, dari kota Y menuju kota W. Dengan kecepatan tetap. Fahmi juga kecepatan tetap, satu jalan. Melalui jalur perjalanan dari Marwan. Mereka berdua tepat berpapasan pada jarak Y kilometer. Nah, ini saya agak kurang suka ya dengan soal KSM ini ya. Dia menggunakan variabel yang mirip-mirip ya. Satu Y kecil, satu Y besar. Y besar itu kota ya, Y kecil jarak. W besar kota, W kecil jarak ya. Nanti akan bertabrakan ini ya. Seakan-akan jadi dua hal yang sama, padahal ini dua hal yang berbeda ya. W satu kota ya, W satunya lagi jarak ya. Mereka berdua berpapasan pada jarak Y kilometer dari kota Y. Nah, Y dari Y. Nah, Y kecil tapi Y kecil dari Y besar. Setelah sampai tujuan, mereka menyelesaikan keperluan mereka masing-masing ya. Dan tepat 1 jam kemudian, tepat 1 jam setelah papasan maksudnya ya. Mereka ya tepat 1 jam setelah mereka papasan ya, mereka melakukan perjalanan pulang lagi ke kota asal mereka lewat jalur yang sama tentunya, menggunakan kecepatan sama seperti saatnya kecepatan pergi. Pada perjalanan pulang ini mereka berpapasan kembali dari W ya, kan, dari jarak berpapasan pada jarak W kecil dari kota W besar. Jika W dan Y berturut-turut adalah nomor urut Asmaul Husna, al-awwalu dan al-khafid, maka pertanyaannya nak,
Berapakah perbandingan antara kecepatannya si Marwan dengan kecepatannya si Fahmi? Sebelumnya nak, ya, dalam soal ini kembali nak kita diasah untuk mengetahui urutan dari al-awwalu, ya, al-awwalu yang maha awal, yang maha mula-mula ya, yang permulaan. Dari Asmaul Husna ini pada urutan yang berapa nak? Al-awwalu huwa al-awwalu wal akhiru. Allah yang maha permulaan dan maha akhir ya, nggak ada ya, nggak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Al-awwalu urutan yang berapa? 73 Ustaz. 73 ya. Al-khafid 73 ya. 73. Al-khafid nak? Al-khafid berapa? Halo? 22 ya, 22. Anak-anak sekalian, coba semuanya perhatian ke depan, perhatian ke depan. Semuanya lihat ya. Mau cara panjang atau cara pendek? Mau cara panjang atau cara gelantu? Cara pendek, Pak. Nah, cara gelantu apa cara petir? Nah, kalau mau cara gelantu lihat ini. Di soal yang banyak-banyak ini nak, di soal yang banyak-banyak ini, angka yang keluar adalah angka berapa nak? 70? 70? 73. Dan 22. 22. Berarti nak jawabannya akan ada hubungan dengan angka ini ya. Coba nak lihat jawaban A sampai D. Ada angka 22? Ada angka 22? Tidak ada. Ada angka 73? Ada angka 73? Ada. Mana? Yang A. Ah, sudah selesai. Allah jawabannya. Begitu cara jawab soal. Selesai. Ya, jawabannya yang ada 73-nya. Pertanyaannya, Pak, itu kan kalau soalnya pilihan berganda. Kayak mana kalau soalnya esai? Bisa juga ya. Kalau soal esai bisa juga. Baik anak-anak sekalian, kita akan kerjakan soalnya dengan cara yang panjang ya. Ya, yang panjang sedikit ya. Nah, sekarang perhatikan nak. Ya, perhatikan untuk soal berikutnya ya. Anggap ya. Ini adalah kotanya si Marwan, kota W. Sementara yang di ujung ini adalah kotanya si Fahmi Y. Ya, Fahmi W ya. Ece-eceknya itu apa nak? Apa ece-ecek? Pura-pura ya. Pura-pura. Jarak antara W ke Y itu namanya S misalnya. Jarak dari W ke Y namanya S. S ya. Nah, kemudian berangkatlah si Marwan dari kota W, Marwan. Nah, ini si Marwan. Tentu dia punya kecepatan. Namanya kecepatan Marwan, VM. Si Fahmi juga ada kecepatan berangkat dengan waktu yang sama ya. Namanya VY, kecepatan VF, kecepatan Fahmi. Ketika mereka di perjalanan ini, pasti nanti mereka satu saat mereka akan saling ketemu. Katakanlah ketemunya di sini, nak. Nah, di sini ketemu. Ketemunya di sini. Ya. Ketemu di sini. Pada waktu yang sama tentunya ketemu ya, di sini ketemu. Di mana jarak yang telah ditempuh si Y sampai ketemu, si Fahmi sampai ketemu adalah Y kecil. Apa itu Y kecil? Y kecil itu adalah setara dengan nomor urut al-awwalu ya di Asmaul Husna. Berarti 73. 73. Berarti berapa jarak yang telah ditempuh Marwan? Gampang lah. S kurang 73. Ya kan? Karena S kurang 73 tambah 73 jadi S. S kurang 73. S kurang 73 tambah 73 jadi S. Ya, jadi S. S kurang 73 tambah 73 jadi S. Maka di sini kita bisa menghitung kecepatannya. Dengan catatan, bukankah kecepatan maaf Naya,
Saya terlempar dari grup ya, karena ada yang menelepon saya ya. Kalau ada yang telepon, dia terlempar dari grup ya. Suara saya sudah bisa didengar kembali, Nak? Sudah. Sudah ya. Tadi saya dapat telepon, Nak. Resikonya terlempar ya. Baik, sekarang berikutnya, Nak. Berikutnya ya. Berikutnya. Kita punya persamaan utama jarak, di mana jarak, Nak, jarak itu kita nyatakan sebagai hasil kali dari kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatan dinyatakan sebagai hasil bagi dari jarak dibagi waktu. Velocity adalah jarak dibagi time. Maka di sini kita bisa hitung kecepatannya Marwan. Kecepatannya Marwan berarti jaraknya adalah S kurang 73 dibagi T. Waktunya sama ya. Kecepatannya Fahmi berarti 73 juga per T. 73 juga per T. Ya, juga per T. Itu pertemuan pertama mereka. Setelah kemudian bertemu ya, 1 jam kemudian mereka melanjutkan perjalanan lagi dan ketemu lagi, Nak. Si Marwan menyelesaikan kebutuhannya di kota Y, si Fahmi selesaikan urusannya di kota W. Balik lagi, ya. Dan mereka ketemunya di jarak W dari kota W. Nah, di sini lagi W ya. Dari di sini ada ini ada jarak W, ini ada tempat ya, tempat di sini yang berjarak sejauh W kecil, yaitu 22 dari kota W. Sehingga di sini, Nak, kita bisa bayangkan ya, ketika pertemuan si Fahmi, ketika ketemu untuk kedua kalinya, si Fahmi telah menempuh jarak sejauh S. Bukankah Fahmi sudah sampai dari kota Y ke kota W sampai ya? S berarti sudah. Maju lagi dua-dua ya. Maka Fahmi itu jaraknya sudah S tambah 22. Sekarang kita hitung ya. S Fahmi ya, S tambah 22. Waktunya sekarang waktunya. Tentu kalau tadi kecepatan adalah jarak per waktu, maka sekarang waktu adalah jarak dibagi kecepatan. V Fahmi sama dengan S tambah 22 dibagi V Fahmi. Kecepatannya Fahmi. Ingat ya, dalam pertemuan yang kedua mereka T-nya juga sama, Nak. Waktunya juga sama. Ini untuk T Fahmi. Sekarang untuk T pertemuan yang kedua si Marwan. T Marwan. Bagaimana jaraknya Marwan? Tentu Marwan sudah sampai dari kota W ke kota Y, jaraknya S. Kemudian dia kembali ke kotanya, kota W ya. Maka ketemunya di titik yang jaraknya 22 dari kota W ya. Maka perjalanannya yang telah ditempuh oleh si Marwan adalah S kurang 22. Sama kayak tadi, S kurang 73 ya. Dibagi apa? Dibagi kecepatannya Marwan. Ya, jadi bagi kecepatannya Marwan. Dan kedua T ini, Nak, bernilai sama ya. T Fahmi, T Marwan ini sama karena mereka sama-sama ketemu ya. Kesimpulannya kita bisa menggabungkan, mengkombinasikan kedua persamaan ini. Untuk Fahmi maka S tambah 22 dibagi kecepatan Fahmi yang tadi, Nak, ini kan kecepatannya sama tadi kan. Itu ya. Berarti S-nya Fahmi, S tambah 22, kecepatannya Fahmi 73 dibagi T. Itu sama dengan jaraknya Marwan 2S, S tambah S, 2S, 2S kurang 22 dibagi dengan, apa, Nak? Kecepatannya? Aduh. S kurang 73, S kurang 73 dibagi T. Maka T-nya boleh dicoret. Maka sekarang persamaannya tinggal S tambah 22 bagi 73. Sama dengan 2S kurang 22 dibagi S kurang 73.
Cara termudah menyelesaikannya adalah nak dikali silang. Kali silang aja, kali silang. Yang atas pembilangnya kali penyebut yang di sebelah kanan ya. Maka perkaliannya kita selesaikan nak. S kali S. S kali S apa namanya? S kali S jadi apa nak? S kuadrat. S kali min 73. Min 73S. Gantian sekarang. 22. 22 dikali S plus 22S. Ya. Dan yang terakhir 22 kali min 73. 22 kali 73. Jangan dihitung, nah, biarin aja. Jangan dihitung. Jangan dihitung ya. Jangan hitung 22 kali 73. Walaupun saya tahu kalian pandai menghitung. Jangan dihitung. Bersikap bijak ya. Bersikap bijak. Sekarang kali silang yang kedua. 2S kali 73. Berarti jadi 2S kali 73, 146S dikurang 73 kali 22. Nah, salah satu sebab kenapa saya tidak inginkan kalian mengurangi, karena ini bisa dicoret. Sama-sama min, bisa coret ya. Sama-sama min, bisa coret. Maka hasilnya akan lebih mudah ya. Nah, kayak gini. Sama-sama bisa coret ya. Maka hasilnya nah, S kuadrat kurang 73S kurang 22S. 73S kurang 22S. Berapa, Ra? 73 kurang 22 berapa? Berapa, nak? 73 kurang 22? 51. Oh ya, 7. Ya, 51S pakai min ya. 146-nya dipindahkan ke ruas kiri. Jadi min 146S sama dengan 0. S-nya 1 dicoret. Nah, S kuadrat itu kan ada 2 buah S. 1 coret S-nya 0 ya. Nggak mungkin jarak itu 0 ya. Itu namanya belum bergerak. Ini S-nya dicoret 1. Ini S-nya dicoret ya. Maka sekarang tinggalnya S kurang 51 kurang 146 sama dengan 0. Maka S-nya sama dengan 1 tambah 6, 7. 5 tambah 14, 19 ya. Maka jarak mereka, ya jarak kedua kota mereka itu adalah 197 km. Nah, itu caranya, nak. Jadi kedua kota ini, yaitu kota S, kota W dan kota Y, terpisah sejauh 197 kilometer. 197 kilometer. Nah, kembali nak ke pertanyaannya, perbandingan kecepatan keduanya. Perbandingan kecepatan keduanya. Ya gampang. Perbandingan kecepatan sebanding dengan jarak. Ya, berbanding dengan jarak. Kalau Marwan jaraknya S kurang 73, kalian substitusikan kemari. Ganti terus. Ganti S-nya dengan apa yang kita hitung tadi, nak. 197 kurang 73, berapa? 197, nah, S kurang 73 berapa? 124. Perbandingan jarak adalah perbandingan kecepatan. Berarti kalau jaraknya si Marwan 124, kecepatannya 104. Kalau perbandingan jaraknya si Fahmi 73, maka kecepatannya 73. Maka perbandingan antara kecepatan dari Marwan berbanding kecepatan dengan Fahmi ya, perbandingannya seperti perbandingan jaraknya. Maka perbandingannya adalah 124/73. Maka jawabannya A. Ya. Cuma caranya ini cara panjang, nak. Pak, boleh kami nggak pakai? Boleh pakai yang tadi ya, pakai ya. Pakai yang tadi, nak. Nih. Ada angka berapa? 73. Cari jawaban yang ada 73-nya. Sudah selesai. Oh, cuma A. Udah siap. Kalau sekiranya di situ misalnya bukan 73, tapi 71, maka jawabannya yang C. Kurang lebih demikian. Kalau misalnya di situ 70, maka kira-kira jawabannya D. Seperti itu, nak. Iya, sama. Ngerti? Ngerti ya? Nah, jadi begitu ya. Dengan asumsi 1 jam yang dimaksud di soal adalah 1 jam setelah pertemuan mereka pertama. 1 jam setelah ketemu ya, mereka ketemu lagi. Maaf.
Ya pokoknya gitulah ya, hitungannya 1 jam mereka sampai kota terus istirahat ya, berangkat lagi ya, gitulah. Oke, yuk. Ya kayak gitulah kurang lebih nak. Oke, kita lihat Nah, nih. seperti itu kurang lebih ya. Artinya di sana ya, misalnya si Marwan lebih kencang, maka tentu nak dia akan lebih cepat sampai ke kota Y, maka dia akan istirahat lama. Istirahatnya akan lama. Karena dengan kecepatan 124 km per jam, jarak 73 itu ya kira-kira setengah jam lagi sampai. Misalnya kan. Sementara si Fahmi yang kecepatan hanya 73 km per jam, dia harus menempuh perjalanan 124 km lagi. Kira-kira nak hampir 2 jam lagi dia berkendaraan. Hampir 2 jam lagi. Nah, setelah ketemu, setelah sampai menyelesaikan hajatnya langsung pulang lagi kayak gitu nak. Maka dianggap rentang waktunya sama, maka dianggap ya seperti begitu sampai langsung pulang gitu. Begitu sampai langsung pulang. Untuk kasus Fahmi ini ya, begitu sampai langsung pulang. Tapi kalau si Marwan bisa istirahat lagi ya, karena dia sudah sampai lebih awal. Ya, lebih awal daripada Fahmi. Ke kota tujuannya maksudnya. Nah, ini pembahasan kita untuk soal nomor 19 ya, intinya kalau berhadapan dengan soal berbasis jarak, ingat rumus utamanya nak. Gerak lurus beraturan. Jarak dinyatakan sebagai hasil kali kecepatan dengan waktunya. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau S sama dengan V kali T, berarti bisa V sama dengan S per T atau T sama dengan S per V. Tinggal kemudian kita kondisikan sebagaimana skema yang sudah diarahkan oleh pernyataan-pernyataan yang ada di soal. Ya, mungkin ini ya untuk 19 ya, saya ulangi lagi berarti perbandingan kecepatan berbanding dengan perbandingan jarak ya, berbanding dengan perbandingan jarak. Dan berbanding terbalik dengan perbandingan waktu. Tentu semakin cepat waktunya ya, semakin kencang maka waktunya akan semakin cepat. Semakin lambat maka butuh waktu yang semakin panjang gitu nak. Mungkin nomor 19 ini sudah bisa kita lanjutkan insya Allah ya. Kita akan perkenalan soal nomor 20 nak. Mudah-mudahan bisa diselesaikan nomor 20 ini ya. 20. Saya bacakan soalnya ya. Ini soal dalam bahasa Aceh ya. Bahasa Inggris. Hasan menjual 2 sepeda koleksinya, sepeda antiknya. Masing-masing laku terjual 27 juta rupiah. Jadi Hasan punya 2 sepeda antik ya, sepeda yang dikoleksi. Masing-masing sepeda laku dengan harga 27 juta. Oh, ada yang bertanya nih. Untuk sesi yang kedua ini nak sampai jam 11 ya. Sampai jam 11. Start lagi ya. Nanti ada sesi yang ketiga ya. Hasan telah menjual 2 sepeda antiknya, sepeda koleksinya, masing-masing each for ya 27 million ya, 27 juta rupiah per sepeda. Untuk sepeda yang pertama, he got the profit of 8%. 8%. Dia dapat keuntungan 8% dari penjualan sepeda pertama, dia dapat laba 8% dari harga belinya. But tetapi he lost, dia rugi. Nah, rugi dia 10% dari penjualan sepeda antik yang kedua. Sepeda antik yang kedua lebih mahalnya, belinya lebih mahal. Pertanyaannya, dari kedua kejadian ini ya, berapa total kerugian yang didapatkan oleh Hasan? Total ruginya tanya dalam rupiah. Anak-anak sekalian, gampang di sini mengerjakannya ya. Ingat acan. Nah, ini triknya nak. Triknya ingat acan. Acan.
Ingat nak, acan. Acan. Acan ini singkatan dari angka cantik. Angka cantik. Soal matematika untuk kebutuhan kemudahan, maka soal itu akan dirancang sedemikian rupa, dipilihkan acan. Apa kepanjangan acan? Angka? Apa kepanjangan angka can? Cantik. Sekarang nak lihat. Target kita, goal kita adalah menuju angka 27 juta. Goal kita, tujuan kita nak menuju angka 27 juta. 27 juta ada yang statusnya rugi 10%. Ada yang statusnya laba, ya, profit, keuntungan 8%. Saya mau tanya nak, apa artinya 10%? Nah, apa artinya 10%? Kalau ada 100, nilainya 10. Kalau ada 200? 200? Berapa nak? Kalau 200? 30. Kalau 300? Kalau 300? 30. Nah, ini yang saya bilang acan. Kalau lebihnya, enaknya lebih dari 27 tuh genapnya 30 juta. Nah, beli 30 juta. Rugi 3 juta. Beli 30 juta. 30 juta. Rugi 10%. Rugi 3 juta. Maka sekarang harganya berapa? Beli 30 juta. Rugi 10%. 3 juta. 30 kurang 3 berapa nak? 27. Betul 27. Berarti pembelian sepeda pertama itu harganya 30 juta, rugi 3 juta. Sekarang yang lebih kecil daripada 27 yang cantik adalah 25 juta. Yang pecantik 25 juta. 25 juta. Nah, 8% dari 25 berapa? 8% dari 25 berapa nak? 8%. 25 kali 8 berapa nak? 200 Ustaz. 8% dari 25 itu 200. Ya, 8% dari 25, 200. Tapi sekarang 200-nya bagi 2, bagi 100 karena persen. 200 bagi 2 berapa? 100. 200 bagi 2 lagi. 200 bagi 100, nolnya 2 berapa? 2. 2. Maka di sini nak labanya 2 juta. Kalau modalnya 25 juta, laba 2 juta atau 8%-nya, kan jadi 27 nak. Betul? Yang satu rugi 3 juta, yang satu laba 2 juta. Kalau di total sebenarnya ruginya berapa? 1 juta. Ya, ruginya 1 juta rupiah. Maka untuk soal ini nak jawabannya B, pakai acan. Ruginya 1 juta rupiah. Pak, enggak pakai acan boleh? Boleh, kalian sudah cari kan pakai soal pakai persamaan biasa sudah cari kan? Jadi tugas saya nak tinggal menambahkan ya, kira-kira ide apa yang bisa saya tambahkan supaya kalian bisa mendapatkan jawabannya dengan lebih banyak variasi ya. Untuk soal ini nak variasi yang bisa saya sampaikan adalah variasi acan. Angka cantik. Angka cantik yang lebih dari 27 tentu 30. Angka cantik yang kurang dari 27 tentu 25. Maka besar kemungkinannya jawabannya 25 juta untuk beli yang pertama, 30 juta untuk beli yang kedua. Maka total pembelian modalnya 30 tambah 25, 55 juta. Total jualnya 27 juta kali 2 berapa? 54 juta. Modal 55, dapat 54, rugi 1 juta. Sama saja. Ya, sama saja ya. Ruginya 1 juta rupiah. Baik nak, cara yang angka cantik ini boleh dicatat ya. Insya Allah kita cukupkan untuk sesi yang kedua. Ya, sesi yang kedua tepat jam 11.15. Insya Allah kita akan masuk sesi yang terakhir.
sesi yang ketiga untuk pembelajaran matematika dalam masa karantina Zoom ya, yang sudah kita laksanakan, sudah masuk hari yang keempat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Waalaikumsalam bergabung kembali ya warahmatullahi di wabarakatuh. jam 11.15 ya. Boleh istirahat, minum-minum dulu ya.